Baik, kita lanjut membahas di nomor 5. Jadi di sini nomor 5 perhatikan informasi berikut. Jadi ada tips menyimpan ASI. Ada yang di suhu ruang, ada yang di kulkas bawah ataupun di kulkas atas ya. Untuk yang di suhu ruang itu kondisi optimalnya berkisar 3 sampai 4 jam. Di kulkas bawah itu bisa bertahan selama 72 jam. Sedangkan kulkas atas itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, kalian bisa perhatikan dari gambar yang ada di bawah sini ya. Nih. Nah, sekarang pernyataannya adalah Bu Amin baru saja mengukur suhu ASI dan diperoleh suhu 20 derajat Celcius. Suhu kulkasnya turun 8 derajat setiap 2 jam. Oke. Nah, sekarang kita lihat informasi-informasi berikut. Nomor 1, ASI bisa bertahan 72 jam dalam suhu ruang. Apakah benar? Nah, menurut informasinya di gambar ini, kalau di suhu ruang ini ya, dia hanya bisa bertahan 3 sampai 4 jam. Berarti pernyataan 1 ini salah. Nah, ketika pernyataan 1 salah, berarti di sini jawaban A dan jawaban C jelas salah ya. Berarti tinggal kita lihat di jawaban B dan D. Nah, selanjutnya kita lihat, ini pilihannya kan 2, 3, 4, 5. Yang D 2, 3, 4, 6. Nah, jadi yang berbeda hanya angka 5 sama angka 6 ya. Nah, mana yang benar? Kita coba cek yang nomor 6 aja ya. Jadi nomor 6 ini ASI Bu Amin bisa bertahan selama 3 jam tanpa dimasukkan kulkas. Ya, betul. Kalau misalnya tidak dimasukkan ke kulkas, kondisi optimalnya kan kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jadi jawabannya nomor 6 betul. Maka yang ada nomor 6-nya adalah jawaban yang D. Seperti itu ya. Kita nggak perlu mencari semuanya, tapi kita tinggal seleksi saja mana yang salah, eliminasi jawaban yang salah, tinggal kita lihat yang benar. Oke? Lanjut ke nomor 6. Ada luas gedung pertemuan cahaya buana berbentuk persegi, yaitu 529 meter persegi. Bagian dalam gedung dipasang karpet merah berbentuk persegi lagi. Luas karpet merah 25 meter persegi. Yang menjadi pertanyaan adalah selisih ya. Selisih panjang sisi gedung dan karpet ya. Jadi ini yang diketahui baru luasnya ya. Luas gedungnya yaitu 529 meter persegi. Nah, kalau kita mau nyari sisi, bagaimana caranya? Masih ingat rumus luas persegi? Luas persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi, atau bisa juga disingkat S pangkat 2. Nah, ketika luas gedungnya adalah 529, kita belum tahu sisinya berapa. Nah, kita bisa cari dengan cara pangkat 2-nya ini kita pindah ke samping kiri. Dia berubah dari pangkat menjadi akar. Jadi kita harus nyari akar dari 529. Baru ketemu sisinya nanti. Atau bisa disebut juga panjang gedungnya. Oke. Nah, sekarang masih ingat cara mencari akar pangkat 2? Akar pangkat 2 dari 529. Caranya kita bagi dua angka ya. Kita bagi jadi 2 seperti ini. Nah, 5-nya dipisah sama 29-nya juga dipisah. 5 di sini yang ada di kiri. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Jelas 2 kali 2 ya. Hasilnya adalah 4. Ya, kita cari angka yang paling mendekati dan angkanya di sini harus kembar. 4 kita kurangi. 5 kurangi 4 hasilnya 1. 2 sama 9-nya kita turunkan. Oke. Masih sisa 129. Nah, berikutnya ketika tadi sudah dikali, nah, maka selanjutnya adalah 2 dan 2-nya ini masih tetap harus dipakai ya. Tetapi kita sekarang jadi bukan dikali tapi ditambah. 2 tambah 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, 4 titik-titik kali titik-titik hasilnya 129. Nah, kira-kira berapa? Yang cocok nih, angka yang titik-titik ini angkanya harus sama kayak tadi. Nah, kita kalau lihat belakangnya 9, jelas yang
berapa kali berapa yang hasilnya 9, itu kan 3 kali 3 ya. Maka kita masukin 43 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Oh, pas sekali 129. Berarti di sini 3, di sini juga 3. Maka akar pangkat 2 dari 529 adalah, nih diambil angkanya yang kembar, 1 ini di depan, 2, yang satunya yang tadi yang terakhir, 3. Nah, jadi hasilnya adalah 23. Nah, tapi di sini kita harus cari juga luas karpet merah. Nah, kalau karpet merah ini kan ukurannya nggak terlalu besar ya. Luasnya sama dengan 25. Berarti kalau sisinya ya tinggal akar 25 berapa? Ya jelas ya, 5. Karena 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang kita tinggal selisihkan saja. 23 kurangi 5. Hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 7. Ini toko Barokah mendapat setoran sembako berupa beras, minyak goreng, dan telur. Beras 4 hari sekali, minyak goreng 7 hari sekali, dan telur 4 hari sekali. Nah, biasanya kalau ada soal yang ada tanggal-tanggalnya seperti ini, maka ini cara yang dipakai adalah menggunakan KPK, ya, kelipatan persekutuan kecil. KPK dari berapa? Angka ini 4, 7, dan juga 8. Ya, kita cari dulu. 4, 7, sama 8. Yuk, kita bagi dulu. Langsung dibagi angka yang besar boleh. Bagi 4 ya. 4 bagi 4, 1. 7 nggak bisa dibagi 4. 8 bagi 4, 2. Bagi 2 lagi. 1. Ini 7, ini 1. Terakhir. 7 itu kan angka prima ya, jadi ya yang bisa dibagi 7. 1, 1, 1. Oke, berarti berapa KPK-nya? 4 kali 2 kali 7, atau hasilnya adalah 56. Ya, pertanyaannya adalah disetor secara bersama. Beras, minyak, dan telur disetor secara bersamaan untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, ini berarti tinggal kita tambahkan saja hasil KPK-nya tadi, 56 ditambah dengan tanggalnya ini, 7 Februari. Tambah 7. Berarti hasilnya adalah 63. Nah, sekarang berikutnya adalah kita kurangkan sesuai dengan bulannya. Misalnya di sini kan Februari. Februarinya 2023. Februari 2023 itu ada berapa tanggalnya? 28 ya, karena bukan kabisat. Jadi 63 kita kurangkan 28. Jadi dikurangin jumlah hari di bulan Februari. 3 kurangi 8 nggak bisa, pinjem 13 ya, jadinya 13 kurangi 8, 5. 5 kurangi 2, 3. 35, tapi kan Maret nggak sampai 35 ya. Maret sampai 31. Nah, berarti harus dikurang lagi. Kurang 31. 5 kurangi 1, 4. 3 kurangi 3, habis. Oke, sisanya 4. Habis bulan Maret, bulan apa? Bulan April ya. Jadi jawabannya 4 April 2023. Sekarang tinggal kita bahas nomor 8 dan 9 ya. Nomor 8 dulu. Nomor 8 di sini, Siti membeli susu kotak 36, 72 wafer, dan 90 coklat. Ini diberikan kepada teman-teman di hari ulang tahunnya. Nah, di sini pasti makanannya dikemas dengan jumlah yang sama setiap jenisnya. Nah, berarti kalau model soalnya seperti ini yang kita cari adalah FPB-nya ya. Kalau tanggal-tanggal tadi KPK, tapi kalau jumlahnya besar, angkanya besar-besar gini, ada 3 gitu, itu pasti FPB. Jadi kita cari FPB-nya 36, 72, sama 90. Oke, semuanya bisa dibagi 6 ya. Kita bagi 6 langsung. 36 bagi 6, hasilnya 6. 72 bagi 6, 12. 90 bagi 6, 15. Oke, kita bagi 3 sekarang. 6 bagi 3, 2. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Apakah masih bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Tidak bisa. Jadi stop sampai sini. Nah, jadi
FPB-nya adalah ini angkanya nih yang masih tertulis di sini 6 sama 3. Berarti kita kalikan saja 6 kali 3. Hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini adalah representasi dari jumlah kemasan yang dibuat. Nah, jadi nomor 1 ini jawabannya betul. Kemasan yang dibuat ada 18. Oke. Ketika nomor 1 benar, berarti jawabannya A sama B. Karena C nggak ada nomor 1 sama D-nya juga nggak ada, maka salah jawabannya. Lanjut cari yang 2 berarti 2 ada semua. Nah, sekarang tinggal cari 3 sama 4. Nomor 3, Siti kekurangan plastik. Apa iya kekurangan plastik? Di sini Siti sudah memiliki 20 plastik, padahal yang dibutuhkan 18. Nah, 20 plastik dikurangi 18 masih sisa 2. Berarti otomatis kekurangan enggak? Enggak dong. Berarti di sini nomor 3 salah. Jawabannya ke yang B ya. Gitu. Nah, terakhir nomor 9. Nah, ini diminta untuk mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dari yang tertinggi. Urutan pecahannya berarti seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya. Ya, di sini kalau dilihat yang paling depan itu ada yang 1/2/3, ada 1,67, ada 4/6 sama 4/6 ya. Nah, kita urutkan dari yang tertinggi. Sekarang kita cari tahu dulu ya. 1/2/3. 1/2/3 itu kalau dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 5/3. Nah, 5/3 berarti kita bagi 5 dibagi 3. 1, 3 dikurang 2 tambah 0 kasih koma 6. 6 kali 3 18 kurang 2 lagi kasih 0 lagi 6 lagi dan seterusnya. Karena ini pasti hasilnya akan sisa 2 terus dan kasih 0, 6 terus. Nah, kita ambil 2 angka ya di belakangnya ya, berarti 1,66. Nah, kalau dibandingkan sama yang B, 1,67, besar yang mana? Kalau dilihat kan ini 1 sama 1 sama, 6 sama 6 sama. 6 sama 7, besar yang 7. Otomatis yang paling besar adalah 1,67. Nah, sudah. Berarti kita kerucutkan jawabannya langsung yang B. Kenapa? Yang C itu sudah nggak mungkin, karena 4/6 itu kan lebih besar yang bawah kan daripada yang atas. Kalau dibagi pun, coba kita bagi ya. 4/6. 4/6 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus tambah 0. 0, nah, depannya sudah 0, di sini 1,67 ya sudah. Jelas jawabannya yang B. Ya, begitu ya. Pembahasan nomor 5 sampai 9 semoga bisa dipahami. Semoga bisa buat belajar kalian. Terima kasih semuanya.